Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anelia Disa MPD, pengajar praktik dari Ibu Rika Nalinda. Hari ini akan berdiskusi fokus mengenai visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Kabawetan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu gimana? Alhamdulillah kita dalam keadaan baik. Jadi hari ini kita akan fokus pada visi yang sudah Bu Rika buat. Kemudian kita juga akan melihat prakarsa perubahan yang akan dimunculkan dalam program tersebut. Namun sebelumnya kita ada refleksi dulu untuk kegiatan yang sudah Ibu Rika lalui dalam 2 bulan terakhir ini. Yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap program guru penggerak yang Ibu Rika ikuti? Alhamdulillah sangat banyak sekali karena dukungan dari dalam dan dari luar sekolah yang sangat membantu sekali dalam proses ini dari kawan sejak teman sejawat, kepala sekolah, dan yang lain juga sangat membantu sekali. Bagaimana bentuk dukungannya? Perjalanannya menjadi misalkan seperti mau visi apa sekolah ini kan harus menyiapkan kelas seperti itu kan harus menyiapkan kursi yang ditaruh dulu seperti kan. Nah teman-teman dibantu menyiapkan kursi, kemudian membantu memberikan masukan, membantu juga memberikan materi ini ada nggak seperti itu. Oh iya ya ternyata lupa karena kan Bu kalau kita tampil itu ada ya lupa jadi mereka Nervous juga. Baiklah ya. Dari kegiatan ini yang sudah berjalan kurang 2 bulan ini, apa tantangan yang Ibu Rika temui? banyak Bu. Tentunya tantangan di diri sendiri misalkan karena ketakutan itu semakin masuk ke modul selanjutnya ketakutan itu selalu bertambah karena di dalam modul-modul itu kan tingkatan kesulitannya bertambah juga semakin tinggi. Seperti di modul 1.4 ini kan ada 6 materi yang sangat panjang dengan materi yang sangat panjang, terus belum lagi pekerjaan di sekolah, belum lagi pekerjaan di rumah. Jadi itu tantangan yang paling berat waktu, pikiran pasti. Kalau di sekolah, tantangan yang dihadapi? Kalau di sekolah sepertinya tidak terlalu kalau di sekolah karena misalkan saling membantu dan misalnya mereka sering telat misalnya seperti itu kan jadi mereka memberitahukan mereka untuk memberikan tugas terlebih dahulu biar berjalan dengan baik lah. Ya. Kemudian tadi ada yang dari diri sendiri, kemudian ada juga dari sekolah walaupun tidak terlalu berat ya. Apa rencana Ibu Rika dalam menghadapi tantangan itu? Dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana selanjutnya mungkin selalu memperbaiki diri sendiri karena memang untuk memang sebenarnya kewajiban kan Bu. Nah kita akan berusaha untuk sholat sering juga akan ingin menjadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Lebih profesional. Iya, lebih profesional. Apa saja hal-hal yang menarik yang Ibu temui dalam membentuk komunitas praktisi? Hal yang menarik bagi saya itu ada hal-hal baru yang saya temui dalam praktisi tersebut. Lalu hal-hal yang menyenangkan menurut saya membangun motivasi saya dan teman-teman ikut membangun praktisi tersebut. Secara kolaborasi ya. Ini rencananya nih Bu Rika, kan ini kan belum terjadwal ya. Sudah bagus, itu sudah ada niat, sudah ada aksi, tapi kalau soal terjadwal perlu dirembuk dengan teman-teman karena menyangkut jadwal mata pelajaran. Kemudian juga kalau kegiatan di atas pukul 12 berarti sudah harus mengorbankan waktu yang lain. Nah, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk
segera memulai komunitas praktisi itu di lingkungan sekolah ini? Yang pertama itu harus niat dulu. Niat ya. Ya, niat, lalu selanjutnya itu akan dibicarakan nanti oleh kepala sekolah, teman sejawat, untuk kiranya kapan, apa yang harus kita lakukan. Lalu memberikan undangan terhadap teman-teman, kalau sudah disetujui semua, kita lihat itu di sekolah ada tidak media yang harus kita gunakan seperti Chromebook atau laptop itu sebagai media untuk penggunaan itu, karena kan sekarang kan teknologi tidak tersebut mendukung Jadi masih perlu berkolaborasi dengan teman-teman, kepala sekolah dan pihak lain ya. Mungkin nanti ketersediaan waktu juga antara narasumber yang akan menjadi pembimbing dalam komunitas praktisi ini. Kemudian apa rencana yang Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi ke depan? Kalau kemarin sudah berjalan ya, sudah ada komunitas praktisi, tapi namanya belum ada, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin langkah pertama akan memberi nama dulu, membrand, kasih brand dulu untuk kegiatan ini judulnya apa? Gitu. nama komunitas. Ya, nama komunitas. Apa ya Bu ya? Mungkin harus dibicarakan dulu biar mendapatkan nama yang baik. Iya. Harus dibicarakan dengan sekolah, dengan teman-teman. Kira-kira nama itu kan biasanya menunjuk semangat. Iya, brandnya. Jadi harus dibicarakan. Ya, maksudnya setelah nanti dinamain strategi atau rencana pengembangan komunitas praktisi ini, apa yang Ibu lakukan? Mengajak mereka untuk sama-sama melakukan hal yang biasa dilakukan. Mungkin lebih sering pertemuan Lalu ini misalnya mengidentifikasi kebutuhan dulu ya. Kebutuhan tahu maksudnya nanti iya. Oke. Kemudian setelah ini nanti komunitas ini terbentuk ya, apa berjalan kan sekarang sudah ada, kepengurusannya sudah ada. Nah, nanti akan dibuat jadwal dan akan dikembangkan begitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ya, dalam pengembangan komunitas praktisi ini apakah memerlukan biaya? Itu tergantung kebutuhannya Ibu. Kalau misalnya penyampaian materi misalnya menggunakan Chromebook untuk membuat media pembelajaran, saya rasa mungkin yang hanya keluar biaya itu pas penggunaan data saja, karena memang di sekolah kita belum ada jaringan wifi, masih pakai router seperti itu. Kami di sana saja mungkin yang ada kebutuhan kami tidak. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah komunitas praktisinya sudah ada dan siap untuk dikembangkan. Kemudian untuk materi kelihatannya mengadakan identifikasi dulu. Nah, sekarang kita akan ke fokus pada diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan Ibu lakukan di ruang yang lain barangkali. Bapak Ibu, ada beberapa acara yang kita laksanakan, walaupun ini bagian tugas EDP, tapi kami harap ini betul-betul nanti terjadi diskusi yang sebenarnya ya, untuk membantu Ibu Rika dalam mencapai atau merefleksikan visi yang sudah beliau buat melalui Bagja itu dengan visi sekolah yang ada di sekolah kita ini. Apakah sudah selaras atau belum? Nah, nanti akan sama-sama kita lihat prosesnya. Kita
Indonesia. Tegar barisan berjalan di bawah pulang asap bekas pengepungan. Gigih tekad para pejuang dalam perang, merebut kembali tempat ini, tumpah darah tercampur tanah. Bau beruji menancap gagah bagi busur tanah. Tumbang penjajah, lengah penjajah. Kita merdeka, seorang pemuda-pemudi, penghuni bumi Nusantara. Setelah merobek warna biru di bendera, tak ada lagi jeritan perempuan tak berdaya. Tak ada lagi lanjutan penjajah pada tubuh pribumi untuk bekerja. Tak ada lagi anak kecil menangis lapar. Tak ada lagi hilang lenyap. Kalau darah mengalir satu dengan merah putih sang pusaka, maka aku, kamu, kita Indonesia. Kibaran bendera selalu menanti, walau menatap dengan hati-hati, mereka tetap menanti. Tangis haru memenuhi rumah-rumah tempat ini milik manusia pribumi. Taruhannya ulang lagi diri sendiri. Lalu kapan kita punya cerita? Kalau merah putih hanya sebatas kain yang berkibar di atas sana, kilauan kemenangan telah bintang mata, tapi kita seolah putus, kita seolah buta tanpa minat, raih bersama. Hentikan kicauan tak bermakna. Saatnya barisan kita pencipta sejarah. Berikan ruang anak cucu kita bangga, bangga aku, kamu, kita Indonesia. Terima kasih. Tujuan kita di sini ada 3 tujuan di slide ketiga, Bu ya. Yang pertama, merumuskan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Lalu tujuan yang kedua, merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi di sekolah. Ini ada 6 kalimat rumpang yang merupakan cita-cita kita untuk murid, apa yang kita harapkan untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, jujur, sopan, santun, dan mandiri. Oke, sama ya, sama-sama memiliki murid-murid yang ingin memiliki murid yang berprestasi. Oke, murid yang bahagia ya, sesuai dengan capaiannya masing-masing. Oke, kreatif. Oke, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berinovasi ya, sama rajin, riang, cerdas. Oke, sama sebelum pertama. Oke, sama kita bukan murid yang belajar yang sopan santun dan dapat memiliki adab. Jadi pertanyaan yang pertama, kita membutuhkan murid-murid yang kebanyakan di sini yang menginginkan murid yang cerdas, yang bahagia, yang berbudi pekerti yang baik, ya, budi pekertinya baik, ya. Lalu ya bisa disimpulkan seperti itu karena hampir sama merujuk dengan berprestasi. Lalu untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, ya, pribadi yang baik, yang memiliki aset bangsa dan memiliki pribadi yang unik. Iya betul, memiliki karakter sama ya, pribadi yang unik. Oke, sangat haus akan ilmu pengetahuan. Anak-anak yang memiliki bakat ya, sama seperti pribadi yang unik, berguna bagi bangsa.
kertas putih yang dapat kita isi. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang kita menginginkan masa depan mereka yang baik sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, pertanyaan kalimat rupanya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama dan saling menghargai satu sama lain. Oke, sama, kepentingan bersama. Bersosialisasi, ya sama ya. Gotong royong, iya sama. Ada akhlak atau karakter, ya. Oke. Proses belajar yang menyenangkan, mendapatkan fasilitas yang sesuai, seperti sekolah nyaman belajar. Oke, nyaman. Kedisiplinan dalam segala hal, kehadiran pembelajar dalam satu kesatuan, penanaman jiwa disiplin. Ya, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan berkolaborasi, ya, berkolaborasi agar menciptakan suatu hal yang nanti akan kita sama ingin tujukan dengan kenyamanan tentunya. Oke, sini. Untuk pertanyaan keempat, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan yang dibuat tidak dapat mengekang mereka. Dirinya harus belajar berilmu. Di sekolah kita sadar bahwa mereka generasi penerus bangsa, belum mempunyai pengetahuan keterampilan yang cukup menghadapi masa depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan memiliki bakat dan minat berbeda, kebutuhan agar menjadi lebih baik, mengutamakan budi pekerti, potensi, karakter lebih penting dari pengalaman. Jadi murid di sekolah kita sadar betul ya bahwa itu sebenarnya di sini peraturan yang dibuat tidak mengekang mereka, ya, lalu memiliki ini menjadi ya insan yang mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Lalu mereka memiliki perbedaan yang berbeda. Ya, dapat disimpulkan bahwa murid di sekolah kita adalah sadar betul bahwa dia anak-anak yang memiliki kecerdasan, ya, yang harus berikan pemahaman yang lebih baik akan berkembang sesuai dengan mana mestinya. Lalu yang pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa dengan segala upaya, memajukan pendidikan menjadi lebih baik, berkembang dengan kemajuan zaman, merdeka belajar, ya. Jadi yang kelima dapat kita simpulkan, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa kita dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman, ya, melalui merdeka belajar. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sini banyak saya baca tadi kolaborasi, ya, kolaborasi gotong royong, ya. Tanpa kolaborasi atau niat yang tulus, maka apa yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Betul sekali. Untuk mencapai di titik ini, saya sangat banyak sekali berkolaborasi dengan PP, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan lain-lain sebagainya. Ya, sudah kita simpulkan tadi ya Bapak Ibu ya, dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya Ibu Bapak masih ingat visi sekolah kita? Masih ingat? Oke, silakan dibuka slide ke-6 ya. Visi sekolah kita unggul dalam prestasi berdasarkan iptek dan budaya bangsa. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras? Sudah. Sudah.
terlihat, sudah merujuk ke sana. Hampir lah. Hampir. Sudah mulai ke arah itu. Sudah mulai ke arah sana. Sudah hampir terlihat ya Pak ya, walaupun belum sepenuhnya mungkin terjalan secara 100%. Oh, masih sama-sama berarti ya Bu ya. Oke, yang jelas berarti sudah nampak keinginan kita itu sebenarnya maunya di mana. Walaupun masih terlihat kabur-kabur, masih terlihat sama-sama, yang penting sudah ada dasarnya terlebih dahulu. Ya, pertanyaan kedua Ibu Bapak, ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita ini? Menurut Bapak, adakah yang perlu dirubah atau ditambahlah biar lebih bagus gitu? Atau tetap seperti itu aja lah sudah pas? Mungkin bisa merujuk ke hasil Ya, yang sudah ditulis. yang sudah ditulis tadi, kira-kira apa yang perlu tergambarkan dalam visi sekolah kita tadi, yang melalui dari mimpi-mimpi kita tadi yang sudah kita torehkan di sticky note ini, ya. Saya ulangi lagi, mungkin tadi unggul dalam prestasi, ya, masih terlihat di sana dari apa yang kita impikan tadi. Lalu berdasarkan IMTA, ya, ada tadi ya, IPTEK, teknologi dan budaya bangsa. Ya, budaya bangsa. Tapi Ya. kalau di sini nih ditambah pembentukan karakter mungkin. Oh, ditambah pembentukan karakter. Jadi unggul dalam prestasi berdasarkan IMTA. Apa tadi Bu? Penumbuhan karakter. Itu masuk ke kelima tidak? Pembentukan karakter yang lebih baik tentunya. Tidak masuk kan minta efek gaya bangsa. Lebih karakter. Dan mungkin si budaya bangsa pun mungkin bisa tercover di situ. Budaya bangsa. Di budaya bangsa. Ya, Iya. karakternya mungkin masuk ke seksi itu. Pak Yahin boleh minta tolong dijelaskan kepada Ibu Lia. Ada sisi buat-buat. Saya fotokan Pak. Boleh pergi. Cari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Monika atas kesempatannya. Untuk pembahasan mengenai visi sekolah, menurut saya ini sudah mengcover apa yang disampaikan di dalam kalimat rumput tadi, yaitu ada mengenai prestasinya. Tadi ada situ disebutkan yang unggul dalam materi pelajaran dan sebagainya. Kemudian tentangnya tadi ada juga yang tadi mungkin kurang nampak di ruang tadi, yang ipteknya sepertinya kurang kuat penekanan. Nah, hanya yang budaya bangsa ini menurut saya sudah masuk lah, yang mungkin seperti yang Ibu Yulia tadi, karakter seperti gotong royong, mungkin itu kan budaya yang sudah mengakar dari nenek moyang kita dahulu. Gotong royong, kemudian apa seperti ramah misalnya, dan hal-hal lain yang selama ini kita pertahankan. Jadi pada intinya mereka menurut saya sudah sesuai visi sekolah ini dengan yang kalimat numpang yang kita isukan tadi. Demikian. Lihat tadi itu sudah masuk ke dalam budaya bangsa. Kalau menurut saya berpikir bahwa kalau karakter itu apa ciri khas ya, itu sudah bisa include masuk ke budaya bangsa menurut saya. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, jadi kata Bu Lia tadi mungkin harus ditambahkan mungkin ke kriteria, karena menurut Pak Yahin bahwa kriteria itu masuk di karakter ya, bukan kriteria, karakter ya sudah masuk ke dalam budaya bangsa, karena karakter itu adalah keunikan dalam diri yang setiap orang memiliki hal berbeda-beda. Jadi hal tersebut masuk ke dalam budaya bangsa. Dan kata Pak Yahin juga lebih mengetahui peraturan sekolahnya, lalu mengikuti peraturan-peraturan tersebut dengan baik. Ada tambahan lagi, Ibu, Bapak? Tidak? Karena bosan. Apalagi kalau nggak ganti-goncang kan. Bisa memang dunia sudah berubah ini, karena dibandingkan cuman yang perlu kita tekankan lagi adanya pemberian pengertian bahwa
sedekat-dekatnya guru dengan anak ada batasnya. Bukan teman. Nah, kemudian serapat-rapatnya anak dengan guru itu tidak bisa dibilang untuk anak loh. Jadi intinya kita dekat dengan anak boleh, tapi kapasitasnya masih dalam koridor pendidikan. Ya, terima kasih refleksinya Pak Arsono. Yang tadi itu ice breaking ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ice breaking itu, ada yang tepuk tangan, ada yang seperti ini tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi bisa meregangkan otot-otot kita, ya, kemudian tadinya tegang menjadi lebih menjadi enakan kembali, lalu pikiran yang mumet, yang ruwet bisa lurus lagi, dan tentunya bisa membuat kita semangat lagi untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya, karena kegiatan kita belum selesai, ya Ibu Bapak ya. Oke, selanjutnya oke. Oke, jadi Ibu Bapak tadi kita sudah menyimpulkan ya, sudah di titik bagaimana sikap dan perilaku kita ya, murid ya, dan guru lalu kepala sekolah. Bagaimana hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bicarakan juga, ada masukan-masukan yang sangat banyak sekali dan yang sangat penting juga. Lalu untuk selanjutnya saya sudah membuat tugas saya pada PPG kemarin ya, membuat demonstrasi kontekstual, yang mana di sana saya sudah merumuskan sendiri ya, tapi terlihat masih memang salah dengan bagja ya Bu ya, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Jadi setelah visi yang kita buat, nanti ada prakarsa perubahan, lalu nanti dirumuskan oleh bagja. Bagja itu apa? Bagja itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia, Ibu Bapak ya. Jadi ada di PowerPoint satunya dulu ya. Jadi apa itu bagja? Di slide ke-5, di slide ke-5 apa itu bagja? Tadi kalau bagja itu adalah salah satu bahasa Sunda yang artinya bahagia, Ibu. Jadi setelah kita membuat sebuah visi, kita lakukan prakarsa perubahan, lalu kita rumuskan dalam tabel bagja. Apa itu bagja? Bagja adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia, yang singkatnya adalah yaitu dua pertanyaan atau berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah dan tujuan. Lalu yang A itu ambil pelajaran, mengambil bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Lalu B-nya adalah gali mimpi, yang berarti berubah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu J-nya adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu terakhirnya adalah atur eksekusi, di dalamnya adalah membantu informasi rencana menjadi nyata. Jadi di sini saya lihatkan masih salah ya Bapak Ibu ya, mohon dimaafkan. Jadi kemarin saya ambil visi itu adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, mana salahnya itu yang profil pelajar Pancasila? Ya, jangan langsung ditulis profil pelajar Pancasila, tapi lebih dikerucutkan seperti itu biar tahu mana sih keinginannya. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu ada banyak, ada 6 kalau tidak salah. Terus ada perubahan yang saya buat di sana, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Bagaimana Ibu
visi yang sudah kita buat tadi, apakah bisa prakarsa perubahannya kita buat menjadi meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi untuk bisa menggambarkan visi dan visi sekolah kita yang agar kita dapat lakukan bersama-sama dan tahap membaca. Adapun prakarsa perubahannya tadi sudah saya sampaikan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar serta pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Nah, yang pertama itu adalah pertanyaannya, bagaimana ya cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, daftar di sini ada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, lalu mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Lalu yang kedua, ambil pelajaran. Ya, pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Lalu pertanyaan selanjutnya, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Lalu bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu daftar tindakan dan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, lalu mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu tahapan selanjutnya adalah G, gali mimpi. Apa pertanyaannya di sana? Bapak Ibu bisa diperhatikan di fokus yang di depan ya. Lalu pertanyaan pertama adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu daftar tindakan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Lalu J yang selanjutnya kita akan baca, jabarkan rencana. Jadi pertanyaan di sana dapat dibuat, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Lalu yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Lalu yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Lalu tindakan atau penyelidikannya, membuat perangkat pembelajaran KPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya itu memberikan reward pada peserta pendidik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi. Tulisannya agak kecil di sana, ini atur eksekusi. Ya, apa saja pertanyaannya? Di sana ada, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Yang tindakannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Itu yang sudah saya buat pada tahapan baca sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Baiklah Ibu Bapak, mungkin hanya itu saja. Jadi hasil diskusi kita pada hari ini adalah bahwasanya visi
yang kita ambil masih pada tahap masih pada visi yang kemarin yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati pada tahun lalu, bahwa visi sekolahnya unggul dalam prestasi berdasarkan intek dan budaya bangsa dengan prakarsa perubahannya, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan logis peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ya, untuk membentuk itu semua, untuk menjalankan itu semua, untuk menghasilkan visi dan prakarsa perubahan sesuai kita inginkan, maka kuncinya ada satu, ya, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahkataan, kesalahpahaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya sekali lagi ucapkan Bapak Ibu sudah bersedia ya memenuhi panggilan saya pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke pengajar praktik saya, Ibu Anda Teresa. Kita berkurangan dulu untuk Ibu Kanalinda ya. Mungkin apa saja hal-hal yang menarik yang Ibu temui dalam membentuk komunitas praktisi? Hal yang menarik bagi saya itu ada hal-hal baru yang saya temui dalam praktisi tersebut. Lalu hal-hal yang menyenangkan bagi saya membangun motivasi saya dan teman-teman ikut membangun praktisi tersebut. Secara kolaborasi ya. Ini rencananya nih Bu Rika, kan baru sudah, ini kan belum terjadwal ya. Sudah bagus, itu sudah ada niat, sudah ada aksi, tapi kalau soal terjadwal perlu dirembuk dengan teman-teman karena menyangkut jadwal mata pelajaran. Kemudian juga kalau kegiatan di atas pukul 12 berarti sudah harus mengorbankan waktu yang lain. Nah, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi itu di lingkungan sekolah ini? Yang pertama itu harus niat dulu. Niat ya? Ya, niat. Lalu selanjutnya itu akan dibicarakan nanti oleh kepala sekolah, teman sejawat, kiranya kapan, apa yang harus kita lakukan. Lalu memberikan undangan terhadap teman-teman. Kalau sudah disetujui semua, kita lihat di sekolah ada tidak media yang harus kita gunakan seperti Chromebook atau laptop itu sebagai media untuk penggunaan itu, karena kan sekarang kan teknologi tidak tersebut mendukung. Jadi masih perlu berkolaborasi dengan teman-teman, kepala sekolah dan pihak lain ya. Mungkin nanti ketersediaan waktu juga antara narasumber yang akan menjadi pembimbing dalam komunitas praktisi ini. Kemudian apa rencana yang Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi ke depan? Kalau kemarin sudah berjalan ya, sudah ada komunitas praktisi, tapi namanya belum ada, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin langkah pertama akan memberi nama dulu, membrand, kasih brand dulu untuk kegiatan ini judulnya apa? Nama komunitas. Ya, nama komunitas. Apa ya Bu ya? Mungkin harus dibicarakan dulu biar mendapatkan nama yang baik. Iya. Harus dibicarakan dengan sekolah, dengan teman-teman. Kira-kira nama itu kan biasanya membentuk semangat. Iya, brandnya. Jadi harus dibicarakan. Ya, maksudnya setelah nanti dinamain strategi atau rencana pengembangan komunitas praktisi ini, apa yang Ibu lakukan? Mengajak mereka untuk sama-sama melakukan hal yang biasa dilakukan. Mungkin lebih sering bertemu Lalu ini misalnya mengidentifikasi
identifikasi kebutuhan dulu ya. Kebutuhan tahu lah maksudnya nanti tujuannya apa. iya. Oke. Kemudian setelah ini nanti komunitas ini terbentuk ya berjalan, kan sekarang sudah ada kepengurusannya sudah ada. Nah nanti akan dibuat jadwal dan akan dikembangkan begitu ya. Nah kira-kira menurut Ibu ya, dalam pengembangan komunitas praktisi ini apakah memerlukan biaya? Mungkin tergantung kebutuhannya Ibu. Kalau misalnya penyampaian materi misalnya menggunakan Chromebook untuk membuat media pembelajaran, saya rasa mungkin hanya keluar biaya itu pas penggunaan data saja, karena memang di sekolah kita belum ada jadi masih pakai router seperti itu. Kami di sana saja mungkin yang ada membutuhkan, kami lain tidak. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah komunitas praktisinya sudah ada dan siap untuk dikembangkan. Kemudian untuk materi kelihatannya mengadakan identifikasi dulu. Nah sekarang kita akan ke fokus pada diskusi terkait visi dan misi, visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan Ibu lakukan di ruang yang lain barangkali.